elele. Kasih surat tanya dulu he hanja elele nongya elele toru hanja ilmaso take hanja elele hanja elele jangan sampai ada punya hanja elele toru hanja ilmaso take hanja elele
perkembangan zaman. Jadi harus itu direkamnya ada tanah bulan terima kasih. Untuk kesenian budaya asli di sini adalah biasa kalau orang melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan pikul balok, pikul apa, kerja pondasi atau kerja rumah gudang seperti begini biasa dilakukan. Nah itu tuh ada pertemuan-pertemuan suku. Di situ baru nanti ada pantun-pantun. Dalam pertemuan itu nanti ada pantun. Macam tadi kita lihat tadi pertemuan suku-suku, macam tadi dia bilang Bangati ini, artinya kampung kecil satu yang ada di ujung alor. Kemudian dia bilang Anabang, itu ada di kampung tengah, kemudian Kabola. Nah kalau orang pantun di sini mengatakan tadi bilang Bangatina di Ulele, nanti orang nanti akan sambut bilang Anabang Kukeleki. Artinya dari Bangatina itu Kuklek artinya ayam masih berkokok, itu terjemahannya. Tapi sebentar dia sambung, dulolong masih malam. Dia sudah berkokok, tapi dulolong masih malam. Sebentar dia balas lagi begitu. Jadi di satu kantor misalnya, itu dia pantun dalam pantun. Namanya pantun itu dia bernuansa apa? Dia menciptakan sesuatu, nenek moyang kita menciptakan untuk apa? Mempertebal keakraban itu dalam satu suku. Ya, dalam suku alor. Jadi itu pantun-pantun dia melambangkan untuk mempertebal kedekatan keakraban, ya, keakraban di dalam suku Kabupaten Alor. Kemudian ada yang mengatakan tadi pantun tadi dibilang Huisohela ve Madonga. Tadi dia bilang, artinya hujan turun jadi mari dulu. Dasar singgah dulu begitu. Hujan turun jadi datang dulu. Jangan jalan terus datang di sini. Begitu maknanya. Kemudian dia bilang beli lowa denaho, artinya anjing dulu barangkali separuhan datang jadi kamu lihat dulu. Jangan sampai ada orang datang. Nah, itu makna. Jadi persaudaraan nenek moyang kita di sini ini terlalu akrab, tidak. Oleh karena sekarang dengan adanya berbagai kemajuan, keterbukaan ini begini, generasi sekarang ini semuanya ada di kota dengan perkembangannya seakan-akan keakraban leluhur di dalam adat macam ini tidak ada. Semua yang hidup sekarang kita lihat macam kayak orang pintar bilang generasi penerus sekarang ini ada yang hidup di antara dua lingkungan seperti mengatakan lingkungan keras, lingkungan lunak, lingkungan lunak kita dapat di kampung-kampung sini kita masih tegur bagus-bagus. Lingkungan keras itu dibesarkan di kota-kota kita, tapi itu masing-masing ego, ada jalan dia punya, adat kurang. Oleh karena itu di sini menciptakan ini untuk menggali kembali budaya yang sudah punah. Dengan kita budaya di sini ada foto kita bikin di anggaran dasar itu. Ada di moto kita bentuk ini kita budaya ini ada di moto. Elewat yang uriyabor artinya gadis yang pergi itu pulang. Artinya kita gali kembali tuh, gali kembali. Nah, gadis muda yang pergi itu kembali. Jadi kita kembali itu kita moto sanggar ini moto itu. Kemudian kalau di dalam moto untuk dia meluas tersebar keluar itu. Di dalam moto kita di dalam itu ada dua. Satu yang hidupku adalah sebagian dari orang lain dan orang lain itu lagi aku. Itu kita moto. Nah, itu. Nama saya Nicholas Jahalobang.
pekerjaan saya adalah pensiunan PNS sudah 15 tahun. Sudah lama di sini. Kemudian yang di bagian kanan saya ini Bapak Lembertus OBI. Umur sudah sekitar 86. Ya, sekitar 86 tahun. Kalau ini di sebelah kiri saya Bapak Ande Atalo. Ya, itu sekitar 50-an umur. Ya, kami tiga ini masing-masing pendukung pembangunan sanggar ini. Ya, pendukung. Jadi kami punya harapan ini, mudah-mudahan kita punya kegiatan-kegiatan ini akan berkembang terus untuk dapat di bawah pengawasan, di bawah perlindungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sampai Kabupaten. Kemudian sanggar yang kita bentuk ini dia bernama Sanggar Bangtowo. Sanggar Bangtowo, Sanggar Budaya Bangtowo. Artinya itu 3 kampung. Bangtowo itu 3 kampung. Sanggar Budaya Bangtowo. Bangtowo 3 kampung. Di dalam 3 kampung ini yang ada desa itu, Desa Kupidil itu. Di dalam itu desa 3 kampung itu. Jadi perlu saya sampaikan juga nama-nama kampung. Nama-nama kampung dari ujung sana, kampung tengah dan ini kampung terakhir. Itu. Jadi masing-masing. Jadi semua ada di sini. Nama kampung itu yang pertama di sana dia bilang Kampung Uwung. Uwung. Kampung tengah dia bilang Kampung Wabuil. Kemudian kampung terakhir di sini dia bilang Kampung Elbang. Jadi sanggar ini ada di Kampung Elbang RT 01 RW 1 Desa Kopidil. Pakaian yang Bapak pakai ini termasuk sangat bukan modern, tradisional. Bisa Bapak jelaskan tentang baju yang Bapak pakai? Terbuat dari apa? Ibu Bapak sudah lihat bahwa ini dibuat dari nama kulit K. Terus ini prosesnya agak rumit. Artinya kerjanya itu agak rumit dan makan waktu. Terus yang kedua itu tanaman itu dia bukan bertumbuh di semua tempat ada, tidak. Ini namanya tumbuhan yang merupakan tanaman yang sulit sekali untuk diusahakan dan ditanam juga. Jadi ini namanya pohon ini namanya disebut pohon langka. Artinya dia punya pertumbuhannya itu di lereng-lereng yang berbatu dan di rimba-rimba. Nah, terus dia punya prosesnya. Ketika kita mencari itu pohon, terus kalau bertemu, berarti harus ditebang. Ditebang, sesudah itu diukur sesuai dengan ukuran pakaian. Nah, terus dikupas kulitnya, sesudah dikupas kulitnya, terus dititik sampai lendek, terus dibelah. Sesudah belah, terus dijemur. Baru diproses untuk jahit. Itu dia punya prosesnya. Jadi memang ini kelihatannya sulit sekali untuk kita perkembangkan. Terus yang kedua, ini pakaian, ini titipan leluhur. Kalau kita orang Alor, kita punya moyang pernah hidup bangun dengan pakaian semacam ini. Itu juga dibuat dari kulit K. Jadi sebenarnya kita generasi sekarang sebenarnya ini sudah punah, sudah akan hilang karena melihat dari perkembangan masa sekarang ini orang lihat bahwa ini agak dia berbeda dengan masa ini karena sekarang masa menunjukkan bahwa perkembangan ini sudah zaman merdeka sekarang. Kita lihat pakaian harus punya bagian yang dinilai bagus begitu. Artinya dipakai untuk banyak orang menilai bahwa bagus begitu.
kalau secara pribadi kita orang Alor khususnya kita Sanggar Banto, kita pakai ini anggap bahwa ini adalah satu sejarah titipan. Untuk kita orang Kabola khususnya dan terkhusus juga bagi kita Sanggar Banto. Terus yang terakhir sekali, ini juga sebenarnya karena kita masyarakat, kita tidak berpikir sampai demikian karena ada titipan juga, tapi kita tidak dapat menggali apa titipan dari orang tua leluhur kami orang Kabola, sehingga pada tahun 2016 Bapak Bupati bermalam di Sanggar Banto bersama dengan Ibu, sehingga beliau tanya, Bapak Bupati tanya, kira-kira pakaian ini bisa diperkembangkan atau tidak. Terus kami kelompok ini kita sampaikan, Pak, kalau steknya tidak bisa, tapi kalau kita mau adakan keremajaan, berarti kita harus mencari dia punya bibit lewat dia punya biji. Jadi Bapak Bupati perintah untuk kita adakan, sehingga kita Sanggar Banto siapkan anakan bibitnya dari hutan. Ketika kami cari itu dengan jeripaya, tetapi ini sebagai satu tanggung jawab yang kita harus menggali budaya kita orang Kabola, khususnya orang Kabola dan orang Alor. Jadi ini memang dia berbeda dengan zaman sekarang. Tapi ini adalah satu sejarah titipan leluhur kami orang Alor, khususnya orang Kabola, sehingga kita membangkitkan budaya ini dan kita menggali kembali bagaimana cara untuk membuat pakaian ini dari kulit kami. Jadi begitu. Ya, kalau istilah di sini dia punya nama kelewang adat orang bilang. Ini biasa digunakan pada saat waktu nenek moyang kita, pada waktu itu orang gunakan untuk masuk di perang-perang suku. Ya, sampai sekarang dipakai untuk sebagai tanda pengenalan peninggalan leluhur. Jadi sekarang dimunculkan kembali lagi di dalam penggaliannya. Sehingga ini parang ini adalah parang kelewang yang peninggalan nenek moyang leluhur yang mereka gunakan itu pada waktu mereka ada, karena dulu itu perang suku itu di mana-mana, sehingga tiap suku itu harus mempersiapkan ini kelewang. Ya, kemudian datang kepada pakaian ini nih kita jahit yang tadi sudah dijelaskan itu Bapak Ande bahwa diambil di hutan, potong dulu. Itu nenek moyang dulu itu dia berapa? Mulai langkah pertama mereka waktu itu boleh dikatakan orang-orang keramat. Jadi tinggalnya di pinggir-pinggir kali, di hutan. Ini kalau pakaian ini digunakan hanya saat itu tidak ada pakaian, dipakai ganti ini pakaian yang sekarang itu. Dulu dipakai, sekarang kita pakai untuk pamer kembali, untuk menandakan bahwa budaya kita waktu nenek moyang kita itu pakai ini pakaian. Dia bukan pakai itu ada pakaian tenut atau dulu tidak ada itu. Mulai dari zaman Belanda ke sebelah ke belakang itu dorong tidak ada, sehingga dikatakan anak orang-orang keramat itu tinggal di pinggir kali, tinggal di bawah akar. Kemudian dorong pindah ke lereng dulu, buat pemukiman kembali. Kemudian di situ dorong bikin itu tenda, tinggal di situ. Tenda di situ itu dorong pindah ke lereng itu tempatnya itu dia pernah Bihibang Aibang, artinya rumah darurat yang dorong bikin daun-daun di atas, dorong tinggal di bawah. Sampai sekarang tingkat ketiga dulu, baru sekarang kita ada pakai pakaian ini. Itu mereka berjalan. Ini menandakan bahwa untuk melengkapi berpakaian. Ini melengkapi. Yang ini seni. Ya, kalau waktu lalu, ini kalau andai kata si orang kepala adat, kalau dia sudah pakai, ini harus ada. Yang itu, dia harus beda dengan orang lain. Ini dipakai untuk menandakan bahwa ini laki-laki. Kalau perempuan, kalau wanita punya itu dipakai ini saja. Kemudian yang tambur, ya,
itu dipakai digunakan untuk apa? Lego-lego. Ini irama itu irama sesuai dengan langkah kita itu. Ya, lihat irama daripada tambur dan gong tadi. Jadi kalau kita mau lego-lego untuk pantun itu, nah, irama. Ini tempat siri. Tempat siri. Ini tempat siri. Dulu ada dua, separuh dibuat dari kulit kayu ini untuk jadi tempat siri, simpan siri pinang untuk kasih makan orang atau taruh gantung-gantung situ. Kalau ada mau ingin makan siri, nah ambil di sini. Itu tempat siri. Ini tempat siri. Kemudian ada dua jenis, separuh dari kulit ini, separuh dari itu anyaman yang dari bulu tuh di sana. Nah, begitu. Yang ada gantung-gantung. Kemudian yang ini anyaman niru. Ini piring. Ini dibuat dari apa? Lidi daun enau. Diambil, kasih keluar daunnya, kemudian dia punya lidinya itu dijahit, dibuat dianyam begini rupa sehingga jadi ini. Kegunaannya untuk boleh sebagai tempat hidangan bisa. Nah, kalau mau makan untuk pakai tua-tua biasa orang pakai bikin daun pisang itu bikin blender taruh di atas, baru keluar makanan boleh dipakai. Nah, kemudian ini yang busur anak panah ini. Busur anak panah ini yang kecil. Busur anak panah ini digunakan untuk melatih anak-anak untuk ketangkasan panah. Yang tadi ada buat itu. Ini busur anak panah itu. Jadi untuk ketangkasan panah dulu. Dia sudah mahir panah makin besar, dia sudah bisa bertarung buruh di hutan. Bisa, karena waktu babi rusa yang ada di hutan itu sementara ada lari, baru dipanah. Nah ini masih latihan, masih anak-anak, itu dilatih dulu. Nah, jadi harus dilatih dulu. Jadi sementara itu roda tadi, itu ada taguling pikir belum panah. Itu binatang hutan juga begitu. Waktu piburu, sementara ada lari, ini yang panah. Si bertaruh, ya lari ke sana, panah. Itu kegunaannya. Di sini tadi saya sudah katakan bahwa ini sekarang ini tiga kampung tadi. 3 kampung artinya 3 suku nih. Dan rumah adat kita bikin 3 suku, nanti tambah lagi. Nah, ini kampung, ini rumah adat ini. Rumah adat itu dilakukan dia pemanfaatnya untuk tempat orang bisa tinggal di dalam. Boleh dijadikan itu balai-balai untuk omong adat dan lain-lain. Ya kan begitu. Tanah